Ada 3 hal yang bisa menjelaskan persoalan ini. Mengapa Presiden Jokowi menarik kembali BIN langsung ke bawah Presiden? Pertama adalah profesionalisme BIN itu sendiri. Yang kedua adalah sosok yang memimpin BIN itu sendiri. Dan kemudian relasi-relasi kekuasaan yang dibangun oleh Kepala BIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan saat video ini dibuat, memang masih hari Minggu akhir pekan, tapi video ini akan tayang besok pagi. Yang kita uber adalah soal yang hangat, soal BIN balik lagi di bawah Presiden. Jadi Badan Intelijen ini yang tadinya di bawah koordinasi Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sekarang bergeser lagi ke Presiden, karena sebelumnya memang di bawah Presiden secara langsung. Jadi ini beritanya sebagaimana dilansir oleh Kumparan. Jokowi teken Perpres 73 /2020, BIN tak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Presiden Jokowi resmi menandatangani peraturan Presiden dalam kurung Perpres nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Meski Perpres baru, namun tidak banyak perubahan dalam aturan tersebut. Namun, yang paling mencolok dalam Perpres tersebut, keberadaan Badan Intelijen Negara. Pernah dulu, kalau tidak salah, Setnek bikin surat yang keliru. Badan Intelijen Nasional, ya, walaupun negara sama nasional itu artinya sama, tapi kan nama itu harus resmi. Memang ada yang menamakan dirinya negara, tapi ada juga nasional, ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana misalnya, itu pakai nasional. Hal itu jelas berbeda dengan Perpres nomor 43 tahun 2015, di mana BIN masih berada di bawah koordinasi kementerian yang dipimpin Mahfud MD. Aturan baru tersebut tertuang dalam pasal 4. Dalam pasal itu diatur bahwa Kemenko Polhukam akan mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia dalam kurung TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu. Jadi beritanya cuma itu saja, tapi Menko Polhukam Mahfud MD memberikan alasan mengapa BIN tidak lagi di bawah koordinasi kementeriannya. Nah, di sini ada di kompas.com, ya. Menko Polhukam Mahfud MD ungkap alasan BIN kini langsung di bawah Presiden Jokowi. Jakarta, Kompas TV. Oh, Kompas TV, ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara menjelaskan kedudukan Badan Intelijen Negara BIN kini sudah tidak lagi di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya. Hal itu berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. BIN langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden, ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya Sabtu 18 Juli 2020. Kendati resmi dicoret dari Kemenko Polhukam, namun Mahfud menegaskan bahwa kementeriannya masih bisa meminta informasi kepada BIN. Minta informasi, ya, masa nggak bisa, ya. Semua kementerian bisa minta informasi dari BIN, ya. Saya sebagai Menko Polhukam selalu mendapat info dari Kepala BIN dan sering meminta BIN memberi paparan di rapat-rapat Kemenko,
katanya. Rupanya Prof. Mahfud MD memberikan ini di Twitter juga. Luar biasa pejabat resmi pakai Twitter ya. Tapi kita memang belum ada aturan-aturan yang jelas ya, karena Twitter beliau jutaan pengikutnya. Iya, itu tadi Sobat Era sekalian, berita bahwa BIN, Badan Intelijen Negara, tidak lagi berada di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan alasannya karena produk-produk intelijen itu lebih dibutuhkan presiden secara langsung. Ya, boleh juga. Tapi saya diundang oleh TV One untuk memberikan komentar ya mengenai Badan Intelijen Negara yang langsung di bawah presiden. Sebelumnya memang di bawah presiden, lalu dikoordinasikan Kemenko Polhukam, lalu kemudian balik lagi ke presiden. Saya mengatakan hal sebagai berikut ya. Dari sisi hukum, saya mengatakan tentu tidak masalah mau di bawah koordinasi Kemenko Polhukam atau langsung di bawah presiden. Karena ini tidak terkait dengan undang-undang. Ini terkait dengan ya sekedar peraturan presiden saja ya. Jadi peraturan presiden yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan. Sehingga produk regulasi ini ya di bawah kontrol presiden. Dan memang karena BIN adalah bagian dari eksekutif, ya tentu presiden punya hak prerogatif untuk mengatur tata letaknya di mana. Mau ditaruhnya di bawah koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan atau langsung di bawah presiden, terserah presiden. Jadi rasanya tidak ada masalah kalau dikaitkan dengan perspektif hukumnya. Nah, yang menarik tentu perspektif non-hukum, perspektif politik, ya, perspektif sosial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, saya mengatakan bahwa ada 3 kriteria, ya, ada 3 hal yang bisa menjelaskan persoalan ini. Mengapa Presiden Jokowi menarik kembali BIN langsung ke bawah presiden? Pertama adalah profesionalisme BIN itu sendiri. Yang kedua adalah sosok yang memimpin BIN itu sendiri. Dan kemudian relasi-relasi kekuasaan yang dibangun oleh kepala BIN. Nah, kalau kita lihat profesionalisme BIN itu sendiri, terus terang saya sendiri tidak terlalu paham dunia intelijen ya. Sejauh mana BIN kita ini dianggap menjadi sebuah badan intelijen yang cukup disegani di kawasan Asia Tenggara misalnya, atau di kawasan Asia seperti CIA, Mossad ya, dari Israel. Nah, kita tidak tahu apakah badan intelijen kita ini cukup tangguh atau tidak. Nah, itu yang pertama. Bahkan kadang-kadang ada tuduhan miris yang menyatakan bahwa BIN ini justru lebih banyak terlibat dalam kontestasi politik ya. Jadi kontestasi politik itu ya hal yang rawan juga, perlu memang untuk diketahui. Saya pernah diundang di BIN bicara tentang titik-titik rawan pilkada beberapa tahun yang lalu. Ketika itu kepala BIN-nya masih dijabat yang jelas sebelum Sutioso. Jadi diundang dan bicara di depan banyak sekali orang, ratusan orang pada waktu itu. Jadi wajar. Dan ini komunitas intelijen juga. Jadi wajar kalau BIN sangat tertarik pada kontestasi seperti itu. Walaupun kemudian ada tuduhan keberpihakan misalnya. Kita who knows. Namanya juga kerja intelijen, malah kita tahu kan persisnya. Nah, yang kedua adalah sosok kepala BIN. Kita tahu bahwa Budi Gunawan yang menjadi kepala BIN adalah sosok yang dari sisi politik sangat kuat, ya, karena memang punya hubungan yang sangat kuat dengan the ruling party. Jadi tidak heran ketika kemarin pergantian kabinet itu kepala BIN tetap dijabat oleh Budi Gunawan, karena memang lobby yang sangat kuat dengan the ruling party. Nah, ini juga yang mungkin dapat menjelaskan kenapa ada upaya untuk langsung ke presiden? Kenapa tidak ke misalnya Menko Polhukam Mahfud MD? Walaupun tidak enak ngomongnya, ya barangkali soal trust juga. Soal kepentingan-kepentingan yang strategis juga. Karena mungkin
presiden dan the ruling party lebih merasa safe kalau itu langsung ke presiden saja. Mungkin ya, namanya juga analisis. Nah, yang ketiga, saya sudah sebutkan relation kepala BIN dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dan semua orang tahu bahwa relasinya dengan Teguh Umar begitu kuat. Bahkan saya punya pengalaman misalnya, kalau kita punya urusan dengan Teguh Umar, efektif melalui BIN misalnya, karena relasi yang kuat tadi. Jadi ada yang mengatakan begitu. Tapi ya Allah, Allahu alam semuanya. Yang jelas ada satu hal yang juga ingin saya garis bawahi. Kondisi sosial politik yang barangkali membuat presiden pun akhirnya menarik BIN ke dalam struktur langsung di bawahnya. Apa itu? Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Tekanan terhadap keuangan negara luar biasa besarnya. Sebelum pandemi COVID-19 itu sudah terasa, dan apalagi setelah COVID-19 menyerang kita, sebagaimana halnya negara-negara lain di dunia. Ada suara-suara ketidakpuasan misalnya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang terkait dengan dianggap salah pengelolaan di bidang ekonomi yang membuat negara ini terjerembab dengan hutang yang lebih besar. Bahkan ada ekonomi yang mengatakan postur kita ini masih kuat karena didoping terus-menerus dengan utang. Sehingga masih bisa tegak berdiri, namanya orang didoping. Tapi begitu dia habis dopingnya perlu didoping lagi. Jadi kondisi tidak begitu baik. Dan kita tahu bahwa kondisi yang tidak baik ini bisa men-trigger kondisi-kondisi lainnya. Maksud saya kondisi ekonomi tadi. Kondisi politik, ya, kondisi sosial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dalam kacamata yang positif, wajar kalau kemudian BIN harus berada di bawah presiden. Karena presiden ingin tahu langsung kira-kira dinamika sosial politik yang akan berpengaruh kepada pemerintahannya. Ya, katakanlah tuntutan untuk memakzulkan presiden misalnya, yang sering digaungkan beberapa kelompok masyarakat, itu juga mungkin dipertimbangkan. Sejauh mana sesungguhnya itu serius, itu merupakan sebuah gerakan atau sekadar wacana akademik saja. Karena kalau sebuah gerakan tentu yang terorganisir, tapi kalau cuma sekadar wacana akademik, ya itu kan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Saya katakan, kalau kita bicara tentang berakhirnya masa jabatan presiden, itu dua saja jalannya. Jalan yang disediakan pasal 22E, yaitu pemilihan umum, dan jalan yang disediakan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu impeachment, pemakzulan. Dua jalan. Dan dua jalan itu konstitusional semua. Nah, kadang-kadang kan kita tidak sadar, ngomong pemilihan boleh, ngomong impeachment nggak boleh. Dua-duanya sah, karena itu adalah jalur konstitusional yang disediakan. Apakah kemudian banyak komponen masyarakat yang menuntut? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas kemarin waktu demo anak negeri misalnya, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, bukan anak negeri, itu salah satu tuntutannya adalah pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Spanduk yang digaungkan atau dikembangkan, ya, dibentangkan, begitu itu bunyinya. Sah-sah saja sebagai bagian dari aspirasi demokratis. Yang tidak boleh itu adalah menggalang kekuatan bersenjata untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan, itu yang paling tidak boleh. Tapi dengan cara konstitusional, menyalurkan aspirasi ke DPR, minta DPR membuat panitia angket, lalu kemudian panitia angket diarahkan pada hak menyatakan pendapat, lalu kemudian sidang di MK, lalu sidang istimewa, itu sah-sah saja, itu prosedur konstitusional yang disediakan. Apakah itu yang kemudian dikhawatirkan Presiden Jokowi, aspirasi-aspirasi seperti itu? Bisa jadi, bisa jadi juga. Karena kalau kondisi ekonomi makin memburuk, itu akan men-trigger krisis-krisis lainnya. Ya, krisis-krisis politik, hukum, legitimasi, dan lain sebagainya. Nah, sisi lain, ya kita tahu bahwa selain krisis-krisis tersebut, kita juga akan menghadapi pilkada, ya kan? Pilkada Desember nanti. Nah, tentu pemerintahan, namanya juga politik, berkepentingan terhadap pilkada. Apalagi Presiden Jokowi sudah ada calon di Solo, anaknya sendiri.
Di Medan tidak tahu apakah akan ada atau berhasil atau tidak Bobi Nasution untuk mendapatkan nominasi. Dan banyak suara miring yang mengatakan, wah nih BIN kok banyak terlibat pada soal-soal yang berkaitan dengan kontestasi politik. Ya bisa jadi, karena memang kepentingan tentang stabilitas dan lain sebagainya memerlukan itu. Kalau soal keberpihakan, nah kita tidak tahu, Allahu a'lam kan. Semuanya secara formal dibuktikan di MK. Ketika Prabowo mengklaim bahwa BIN, TNI, Polri terlibat dalam pemenangan, nyatanya secara formal tidak berhasil dibuktikan. Walaupun para pihak menyatakan iya. Tapi kan keyakinan yang sifatnya omongan tidak bisa dijadikan pegangan. Yang bisa dijadikan pegangan itu adalah hukum yang sudah diputuskan. Dan pembuktiannya tidak ada. Sulit untuk membuktikannya. Ya, kerja intelijen bagaimana membuktikannya misalnya. Jadi Desember itu penting bagi pemerintahan sekarang untuk memastikan kembali kaki-kaki di daerah. Agar kaki-kaki di daerah itu tidak makin merunyamkan suasana politik karena di-trigger oleh soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi tidak mungkin kita secara lugu mengatakan bahwa BIN di bawah kembali presiden itu adalah hak prerogatif presiden. Pasti ada latar belakangnya. Nah, tetapi sekali lagi, latar belakang ini bersifat politik dan itu sifatnya dugaan. Dan itu sangat terkait dengan hubungan-hubungan personal dengan siapa yang memimpin BIN. Pasti ada yang begitu. Ya, jadi siapa yang memimpin BIN dan hubungan-hubungan personalnya. Termasuk tadi institusionalisasi BIN itu sendiri. Sejauh mana BIN ini bekerja, dalam lingkup apa dia bekerja, dan apa saja yang kemudian dipasok oleh dia. Sehingga presiden merasa bahwa BIN langsung di bawah dia. Selain dua tadi. Ya, mudah-mudahan ini sekedar reposisi biasa. Walaupun saya tidak yakin reposisi biasa. Pasti ada maksudnya. Tapi mudah-mudahan kondisi kita terus baik, bertambah baik. Tetap optimis kita dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan COVID-19 mudah-mudahan segera ada penjelasan kapan berakhirnya. Ya, sahabat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.